ya, dan semoga kawan-kawan mungkin terbantu melalui video. Oke, hello guys, welcome back again to YouTube channel. Masih bersama saya Tutor Sukses, tutorial tips dan trik seputar kehidupan kita ya. Kali ini saya ingin berbagi tips seputar tentang dunia keteknikan ya. Saya lulusan dari teknik mesin ya, Politeknik Negeri Medan, konsentrasi maintenance and repair. Kali ini saya ingin berbagi yaitu sebuah presentasi saya tentang efek pengecatan. Nih, efek pengecatan atau pengecatan. Kita mulai ya, dan semoga kawan-kawan mungkin terbantu melalui video ini dan mungkin menambah wawasan dan edukasi buat khususnya para pelaku-pelaku usaha, engineer ataupun dan sebagainya ya. Oke, kita mulai saja. Saya ini tutor sukses ya. Jangan lupa kawan-kawan ini subscribe ya. Subscribe. Oke, pengecatan itu apa ya? Pengecatan adalah sebuah proses untuk membuat lapisan cat tipis, baik dia berbentuk cair atau bubuk, di atas sebuah benda dan kemudian membuat lapisan itu mengeras dengan cara mengeringkannya. Ini juga berfungsi untuk melindungi karat, juga mempercantik eksteriornya, juga melindungi dari berbagai efek-efek seperti kelembapan, mungkin juga dari paparan cahaya sinar matahari dan sebagainya. Di slide berikutnya saya akan bahas itu. Intinya kawan-kawan, pengecatan ini adalah pengecatan yaitu menggunakan cat dan kuas atau roll dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Tujuan pengecatan yang pertama pasti kita untuk perlindungan benda ya. Perlindungan benda maksudnya di sini adalah seperti yang saya bilang di awal tadi, itu adalah perlindungan dari kelembapan air, udara, terus kena paparan sinar matahari, juga melindungi benda dari korosi akibat oksidasi dan reduksi. Yang kedua adalah perbaikan penampilan luar. Maksudnya di sini apa? Mungkin kawan-kawan punya contoh sampelnya, kita ambil mobil ya. Mobil itu kalau sudah kita buat perlindungannya berupa cat, pengecatan, terus kita harus buat atau kombinasi yaitu supaya enak dipandang, supaya terjadi harmonisasi warna, kepaduan warna, dan kawan-kawan butuh pengecatan yang bagus seperti itu, sehingga produk kawan-kawan itu terjual ya, terjual laku 100% dengan daya tarik dari masyarakat yang melihat, wih keren kali itu mobilnya ya, mantap warnanya, terus desain warnanya itu sesuai ya, saya suka seperti itu. Mungkin berpengaruh besar juga ya, makanya pengecatan ini memiliki dampak yang besar juga sebagai bagi customer atau pelanggan kawan-kawan. Yang ketiga adalah membedakan item yang satu dengan yang lain. Maksudnya ini apa? Contoh, kawan-kawan memproduksi 100 mobil ya, warnanya sama semua tuh. Warnanya sama semua, mungkin minat dari para pelanggan atau customer itu berbeda-beda warnanya. Contoh, kawan-kawan buat satu warna saja, warna biru semuanya. Coba kawan-kawan variasikan warnanya dengan random. Random artinya di sini adalah acak. Jadi kawan-kawan buat warna biru, mungkin warna biru, warna merah, warnanya kombinasi, bisa warna pelangi, dan kawan-kawan buat semenarik mungkin ya, tanpa mengurangi standar dan pengujian yang disetujui atau berdasarkan standar internasionalnya ya. Setelah itu kawan-kawan bisa menambahkan kalau ada kawan-kawan punya tujuan pengecatan yang lain, mungkin kawan-kawan bagian dari kesenian ya, atau kawan-kawan itu bagian
artistik ya. Jadi kawan-kawan suka melukis itu juga memiliki tujuan juga sebagai nilai jual ya, artistik ya, atau kesenian seperti itu. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah, inilah topik utama kita adalah painting efek atau efek pengecatan itu apa saja, dan kecacatan-kecacatannya itu apa saja. Sering terjadi kecacatan mengakibatkan pelanggan kita itu kabur ya, kabur salah satunya. Terus yang kedua, pelanggan kawan-kawan itu jadinya nggak loyal ya, nggak loyal karena mungkin produknya ada yang cacat, ada yang lecet, ada yang tidak terkena pengecatan, tidak mulus seperti itu. Apa saja sih efek-efek pengecatan yang sering terjadi khususnya di dunia industri? Ya, kita bahas satu-satu. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, di sini ada efek pengecatan adalah hasil dari proses pengecatan yang dapat diuji, dilihat, diraba sesuai standar dan kompetensi yang ada, sesuai dengan standar industrinya di mana, perusahaannya apa, dia pakai standar Indonesia atau standar internasional berapa, terus inspektornya siapa, seperti itu. Terus proses pengecatannya gimana, prosedurnya kayak mana, seperti itu. Terus job desk-nya apa saja. Di sini efek pengecatan ini sangat perlu sehingga koordinasi antara pelaku atau penyedia produk berupa merek cat atau brandnya seperti mungkin merek-merek Jotun, Avian dan sebagainya, itu dikelola oleh para engineer atau karyawan ya. Engineer nanti ini akan diberikan hasilnya itu mungkin ke customer ya. Jadi ini sangat penting, mulai dari produk, penyedia, terus pelaksana di lapangan itu siapa, juga hasilnya akan disampaikan oleh customer. Customer nanti akan memberikan uang sehingga ada uang ke produk lagi, seperti itu siklusnya. Oke, yang pertama yang biasa sering terjadi adalah orange peel, atau biasa orang bilang adalah, ini sering juga orang bilang kulit jeruk ya. Kulit jeruk merupakan pengecatan terjadi di bentuk permukaan yang tidak merata guys. Makanya kawan-kawan kalau mengecat itu harus rata, gunakan kuas, ada yang 4 cm atau pakai roller, seperti kulit jeruk yang disebabkan oleh kasarnya butiran yang kurang teratomisasi dengan baik. Maksudnya mungkin di sini adalah pengadukan atau blendernya ya, blender dari campuran dari mungkin cat dengan thinner, atau catnya masih kurang tercampur seperti itu, sehingga butiran cat yang kering sebelum lapisan merata, tidak kering secara merata dia. Cat ini dikenal dengan nama juga pour flow atau pour leveling atau pebbling. Intinya di sini ini akibat dari pengeringan yang tidak merata sehingga menyebabkan seperti ini. Jadi kawan-kawan, saran saya itu sebelum ngecat pastikan permukaannya bersih dulu, di kertas pasir atau dan sebagainya dilap dulu. Terus kawan-kawan itu pengecatannya itu searah, kalau mau horizontal, mau vertikal. Kalau menggunakan airbrush bisa, manual bisa, seperti itu. Yang kedua, ini sangat penting ya. Ini penting nih. Ini penting yang pertama. Yang kedua adalah runs. Runs bisa dilihat di gambar sini ya. Nih. Cacat pengecatan yang disebabkan oleh terlalu banyaknya cat yang menempel ke permukaan. Maksudnya ini seperti apa? Kita sebagai pelaku usaha atau kawan-kawan yang bekerja di industri, atau kawan-kawan yang pengecatannya di rumah itu buat cat banyak-banyak kan, udahlah mantap, gaskan aja kan. Ternyata kalau kita mengecat terlalu banyak catnya menempel permukaan, itu tidak bagus juga ya. Efeknya itu runs seperti ini, hasilnya kalau tampilan seperti luarnya seperti ini tuh.
Jadi polanya nggak baik ya, nggak merata sempurna dia. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis seperti itu. Jadi dia hasilnya itu nggak maksimal gitu. Dan kawan-kawan harus perhatikan ini supaya customer kawan-kawan itu nggak pada kabur ya. Yang ketiga adalah pinhole. Pinhole ini sering juga terjadi di industri-industri mobil, pengecatan di PLTU, dan mulai dari industri-industri rumahan juga sering terjadi hal ini. Pinhole ini merupakan cacat pengecatan berupa lubang ya. Ada lubang di sini ini. Sorry nggak nampak ya. Ada lubang. Ada lubang-lubang. Lubang pada penyelesaian akhir atau lubang pada dempul atau primer yang disebabkan pengencer udara, kelembapan atau persiapan permukaan yang tidak baik seperti ini. Nih, karena kawan-kawan nggak menggunakan kertas pasir, belum betul-betul permukaannya dibersihkan dengan baik. Contoh nggak di kertas pasir, dibuat asal-asal, debunya masih nempel di cat aja. Nanti menyebabkan pinhole, adanya lubang-lubang pada permukaan, dan ini jelek ya, hasilnya ini nggak bagus. Jadi kawan-kawan kalau pelaku bisnis harus utamakan juga ini, pinhole ini benar-benar harus diperhatikan. Yang keempat, peeling ya. Peeling ini biasa juga pada mobil ya, pada mobil, merupakan kecacatan yang disebabkan oleh hilangnya daya rekat antara cat dengan substrat ya, cat dengan substrat atau top coat, pengecatan di atas dengan primer atau cat yang lama, serta primer dengan substrat ya. Maksudnya ini di cat pertama, cat dasar, terus dicat lagi pakai top coat, di atasnya top coat. Jadi ada kehilangan daya rekat sehingga nampak terlihat cat dasarnya seperti itu, terkelupas seperti ini. Nah, kerusakan ini nama lainnya disebut juga loss adhesion, selling, poor bond, delamination, flaking, and poor adhesion ya. Kehilangan daya rekat. Jadi kawan-kawan pastikan juga ini untuk pengecatan dasarnya ini harus bagus, sehingga juga kawan-kawan yang perhatikan yang kedua adalah mulai dari pengadukan dari catnya, supaya antara cat dasar dengan cat primernya menyatu seperti itu. Yang kelima adalah polishing marks. Polishing marks merupakan cacat yang terjadi ketika selesai melakukan poles. Nih, poles, sudah kalian poles seperti ini. Nih kalian poles kan? Nih kalian poles dengan bagian yang tidak seragam dan timbulnya perubahan warna selesai polishing tuh. Ya tuh. Ada dia beda warna antara yang ini dengan yang ini seperti itu ya. Ada dia perbedaan warna. Udah kita poles ada perbedaan warna. Mungkin dari kecerahannya kita nampak sih kalau dari tampilan luarnya seperti itu. Yang keenam adalah solvent foam. Adalah cacat berupa luka atau lecet ya. Luka atau lecet lapisan cat disebabkan oleh pengencer yang terjebak dalam lapisan atas atau lapisan bawah. Terlebih dipengaruhi oleh pengeringan yang tidak tepat. Cacat ini juga dikenal sebagai boiling, solvent boil atau popping. Maksudnya pengencer yang terjebak adalah contoh thinner. Mungkin thinner terlalu banyak jadi dia nampak di permukaan atas atau permukaan bawahnya seperti itu. Yang ketujuh adalah mottling ya, cacat yang sering terjadi pada cat jenis metalik ya. Metalik. Ini biasanya sering mungkin pada sepeda motor, pada plat-plat yang bersifat besi lah atau aluminium lah, atau zat-zat logam-logam lah, dimana serpihan metal mengapung sehingga membentuk garis tipis dan mirip dengan jerawat ya. Di sini garis-garis tipis, garis tipis, garis tipis, garis tipis ya. Cacat jenis ini dikenal juga dengan istilah stripping, bending, solding, flooding, floating, misting, precipitation, bloom, and blazing ya. Nah, yang kedelapan adalah matting ya. Merupakan cacat berupa menghilangnya kilap setelah lapisan cat mengering, Dikenal juga dengan istilah loss of gloss atau debag ya. Ini
mungkin kerap terjadi ya, tapi saya belum pernah sih melihat seperti ini ya, cacat berupa hilangnya kilap setelah lapisan cat mengering. Dan yang kesembilan adalah lifting ya. Lifting bukan menderek ya, bukan mengangkat ya, di sini beda ya, kita bagian painting ya, pengecatan. Perubahan yang terjadi pada lapisan cat dalam bentuk kerutan ketika lapisan cat diaplikasi atau dikeringkan. Nih, kalau kawan-kawan lihat di sini yang saya lingkarin ini, itu nampak dia seperti kerutan ya, kerutan pada saat dikeringkan, nampak dia kayak seperti retak-retakan seperti itu ya. Dan kawan-kawan sebelum mengirim atau memberikan produknya ini kepada konsumen atau pelanggan, pastikan hasilnya itu sesuai dengan SOP ya, SOP, dan memang benar-benar dicek secara detail. Yang ke-10 adalah gelembung atau jerawat yang nampak pada lapisan cat atas. Sering dikenal dengan istilah moisture blister ya, blister, bubbling, blowing atau bubble. Ini sering kawan-kawan lihat aja, kawan-kawan kalau ngecat. Ini kalau kawan-kawan lihat di sini, dia seperti bulat, ini tuh bulat, menggelembung, dia menggelembung terus. Ini sering lalai para pengecat yang masih awam, ada gelembung-gelembung sehingga terlihat seperti jerawat juga, jerawat atau gelembung bulat seperti itu ya. Dan yang selanjutnya, yang ke-11 adalah cracking ya. Cracking juga faktor ya, faktor paling besar setahu saya di pengecatan ya. Serangkaian retak yang tidak beraturan muncul seperti pada lumpur yang mengering. Hal ini bisa terjadi pada lapisan cat atau lapisan bawah nih, coba deh. Nampak retak-retak dia, crack, retak-retak ini sering terjadi juga ya. Mungkin karena banyak faktor sih, mulai dari catnya, mulai dari permukaannya, cara mengkuasnya, pengeringannya, dan kelembapan udaranya seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang ke-12 adalah color mismatch. Adalah warna pada bagian body yang diperbaiki dengan warna bagian body lain, sering disebut juga dengan wrong color, offset, mismatch, fading, and atau off color. Warna bagian body yang diperbaiki dengan berbeda dengan warna aslinya ya. Contoh, warna aslinya warna orange, ternyata pengecat untuk yang diperbaikinya ada perbedaan warna, beda warna sedikit, mungkin beda muda atau tuanya seperti itu, jadi nggak matching seperti itu ya, jadi mismatch ya. Yang selanjutnya ke-13 adalah fish eyes. Fish eyes adalah cacat berupa kawah yang membuka seperti mata ikan setelah aplikasi cat warna. Ini masih jarang sih saya pernah lihat seperti ini, pengalaman saya kemarin ya. Dikenal juga dengan istilah silicone contamination, poor wetting, souring pitch, creating and cheesing ya, berupa kawah yang membuka seperti mata ikan ya. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang tahu, buat di kolom komentar ya. Yang terakhir atau yang ke-14 adalah shrinkage. Kerusakan cat yang membentuk pulau apa ini, pulau Mursala, pulau dan berkerut seperti ini yang saya lingkar ini. Nggak nampak ya, cuma saya buat warna merah ya. Nih tuh ada pulau, dikenal dengan istilah feature splitting ya. Ini efeknya ini mungkin tidak terlalu terlihat kalau dari agak jauh, kalau di dekat nampak kali ya, jelas seperti itu. Jadi inilah beberapa painting efek yang terjadi pada hasil pengecatan ya, mulai dari proses sampai selesai. Oke, mungkin cukup sekian dulu berbagi sharing yang saya tahu tentang painting efek yang terjadi pada industri ataupun dalam
kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa kawan-kawan subscribe, like dan komen dan share for your friend. Dan kawan-kawan kasih komentar yang lebih expert daripada saya supaya kita sama-sama belajar dan saya makin belajar tentang ilmu-ilmu baru dalam dunia pengecatan. Mungkin itu saja ya, itu saja dari saya. Kalau ada yang kurang jelas silakan saja buat di kolom komentar. Terima kasih untuk materi efek pengecatan atau efek painting ya, prepare by Johnson Edi Putra Situmorang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you again dan bye bye. Audio Jungle. Audio Jungle.